Nah, jadi untuk kuat arus listrik tadi itu kan lambangnya I. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini lanjutan slide tadi ya. Nah, jadi dari definisi kuat arus tadi bisa kita simpulkan rumus dari kuat arus I sama dengan Q per T, elektron yang mengalir di setiap waktu. Nah, kalau misalnya Q ini bisa lagi kita jabarkan menjadi N banyaknya elektron dikali dengan elektronnya ya. Nah, jumlah elektron. Dimana kalau kita lihat di sini I itu adalah kuat arus, lambangnya A. Sedangkan Q itu adalah muatan, itu lambangnya adalah C, kulom ya. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Sedangkan N itu adalah banyak elektron, dan Q adalah elektron ya, nilai muatan elektron. Nah, muatan elektron itu nilainya biasanya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Oke. Nah, itulah rumus dari kuat arus. Jadi adik-adik harus pahami ya, kuat arus itu adalah muatan yang mengalir setiap waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya, misalnya diketahui ini yang mudah aja ya, kita lihat contohnya. Nah, kita buat di sini contoh, kayak pena biru aja ya. Contoh, nah misalnya diketahui Q nilainya adalah misalnya 10 kulom, ini misalnya ya. Terus T-nya itu misalnya 2 detik, nah 2 sekon. Berarti yang ditanya itu nilai I. Nah, berarti kalau kita jawab di sini, untuk mencari I, berarti apa? Q per T, yaitu 10 dibagi dengan 2, yaitu berapa? 5 ampere. Jadi arus yang mengalir itu adalah 5 ampere. Jadi untuk yang kakak kotakin warna hijau, itu adalah rumus yang harus adik-adik pahami. Karena ini adalah kunci untuk menjawab persoalan nanti di buku apapun jenisnya ya. Ya, jadi yang kotak hijau ini berarti ini penting, oke? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan, oke? Nah, kita lanjut bagian yang kedua, karena bagian pertama tadi kuat arus sudah, berarti bagian yang kedua yaitu tentang hambatan, ya. Hambatan atau bisa juga disebut dengan resistansi, ya, resistansi. Nah, lambangnya adalah R ya. Satuannya apa tadi? Ohm. Oke. Nah, di sini untuk hambatan sendiri kita bisa melihat hambatan itu dia berpengaruh terhadap kuat arus yang mengalir. Jadi karena misalnya kalau kuat arusnya kecil berarti hambatannya besar gitu ya. Bayangkan aja kayak hambatan ya. Hambatan itu kan berarti memperkecil aliran arus gitu. Nah, untuk hambatan sendiri itu bisa kita rumuskan dengan R sama dengan Rho kali L per A. Nah, ini ya. Oh ya, kalau yang kotak hijau itu berarti ini rumus yang penting ya. Nah, di mana R itu adalah resistansi. Nah, satuannya ohm atau hambatan juga boleh ya. Nah, ini yang bentuk rho ini adalah resistivitas. Nah, resistivitas bahannya ya, satuannya adalah ohm meter. Kemudian L adalah panjang penghantar. Satuannya meter. Kemudian A adalah luas penampang. Satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, selain itu, resistivitas ini juga dipengaruhi oleh suhu ya. Nah, jadi resistivitas ini juga dipengaruhi oleh suhu. Ingat lagi pelajaran kita waktu kelas berapa itu ya? Kelas 11 ya, tentang suhu dan kalor, tentang pemuaian. Jadi karena bahannya ini berbentuk logam, jadi tentu logam itu memuai kan. Nah, jadi dia juga dipengaruhi oleh suhu. Oke. Nah,
Jadi nanti ada pengaruhnya, berarti kita bisa mencari nilai hambatan itu juga dengan rumus R sama dengan R0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu apa? Perubahan suhu, ya. Nah, jadi R itu, atau bisa juga gini, kalau rumus yang seling, ini, atau nggak apa-apa deh, ini aja, R sama dengan R0, 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T ya. Jadi, R itu adalah resistansi akhir ya. Nah, maksudnya tuh pemuaiannya ya, yang sudah memuai. Kalau misalnya suhunya tinggi kan dia makin panjang gitu. Nah, kalau R0 ini resistansi awal. Oke, satunya juga ohm. Kemudian kalau alfa itu adalah koefisien muai ya, atau koefisien suhu bisa juga per derajat Celcius. Kemudian delta T perubahan suhu. Oke. Jadi intinya besaran fisika yang mempengaruhi resistansi atau hambatan itu adalah yang pertama resistivitas, panjang penghantar, luas penampang, dan masuk suhu. Oke? Nah, sampai di situ paham ya adik-adik? Nah, kalau jika paham, maka kita akan melihat bagaimana misalnya kalau dia perbandingan di slide selanjutnya ya. Nah, untuk hambatan yang tadi itu, kan kita udah tahu ya hambatan itu atau resistansi hambatan. Nah, dia kan tadi rumusnya R sama dengan Rho kali L per A. Nah, ini kan kalau misalnya soalnya kayak gini kan gampang ya. Kalau misalnya soalnya perbandingan, nah ini yang agak itu ya, agak berpikir lebih ekstra gitu. Nah, kalau perbandingan, itu yang jelas adik-adik harus baca soalnya. Nah, namanya aja perbandingan, berarti kita membandingkan dua keadaan ya, keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat, dari rumus dasar ini, bisa kita buat di sini perbandingannya adalah R1 per R2 sama dengan Rho L1, saya ini Rho 1 ya, per A1, ya, per lagi, berarti ini milik si R2 yang di bawah lagi. Nah, biar jelas, ini kita samain pernya ya, panjangan. Berarti ini R2, berarti di sini Rho 2 kali L2 per A2. Nah, kalau kita jabarkan, kalau misalnya kita jabarkan lagi, ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? R1 per R2 sama dengan Rho 1 kali L1 per A1 dikali, ini kan dibalik jadinya. Jadi A2-nya di atas per ini, apa namanya, Rho 2 kali L2. Nah, gitu ya. Nah, kalau A itu kan dia luas penampang. Luas penampangnya itu bentuknya itu adalah luas penampang lingkaran ya. Lingkaran berarti luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu bisa kita rumuskan pi R kuadrat atau bisa juga pi D kuadrat per 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perbandingan umum ya, perbandingan umum. Kalau misalnya dia ada jari-jari, berarti R1 per R2 sama dengan Rho 1 L1 per, kita ganti nih, ini kan pi sama pi-nya nanti bisa dicoret, ini tinggal R kuadrat dikali, ini R1 ya, R2 kuadrat per Rho 2 L2. Nah, ini. Oke, kalau dia dalam soalnya itu, ini jari-jari, atau kita ganti aja lambangnya ya, mirip dengan lambang hambatan ya. Ini R aja, ini R kecil ya, jari-jari. Ini R, oke, ini jari-jari ya. Nah, kalau misalnya dia dengan diameter sama aja, berarti R1 per R2 sama dengan Rho 1 L1 per D1 kuadrat kali D2 kuadrat per Rho 2 kali L2. Nah, gini. Oke, jadi ini hubungannya dengan jari-jari. Kalau ini hubungan dengan
meter ya. Nah, dengan diameter. Oke, paham ya? Nah, kalau misalnya sudah paham, kita lanjut bagian hukum Ohm. Nah, bagian intinya ya. Oke, baiklah. Di sini kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu tentang hukum Ohm itu sendiri. Hukum Ohm. Nah, jadi di hukum Ohm ini, untuk lebih pahamnya mungkin kita harus melakukan praktikum ya. Jadi nanti dari apa namanya, karena kita belajar online, nggak mungkin apa ya praktikum. Jadi kakak jelaskan aja bagaimana konsep dari praktikum tersebut. Nah, dari hukum Ohm ini, dia menemukan bahwa tegangan sebanding dengan kuat arus. Oke. Jadi kalau misalnya dia digambarkan pada grafik, tegangan itu misalnya di sini tegangan ya, ini volt dan ini I adalah ampere. Nah, jadi dia sebanding ya. Nah, antara kuat arus dan tegangan. Jadi sebanding dan garis lurus ini hambatan. Dan nilai hambatan ini tetap. Jika dia tidak dirubah-rubah, dia tetap ya. Nah, yang kita rubah hanya ini, tegangan. Kalau misalnya tegangannya berubah, kuat arusnya berubah. Ya. Nah, makanya dia dikatakan tegangan sebanding dengan kuat arus. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam rumusnya sendiri, itu hukum Ohm itu dia menyatakan I sama dengan V per R ya. Nah, kuat arus sebanding dengan tegangan. Jadi, I itu adalah I sama dengan kuat arus. Kita udah bahas tadi kan. Nah, kemudian V itu adalah tegangan volt, dan R adalah resistansi atau hambatan ya. Nah, gini. Oke, jadi kalau misalnya kita review-review dari yang tadi itu, ingat ya kalau misalnya I itu kalau kita jabarkan lagi apa rumusnya? Q per T ya. Kalau hambatan tadi bisa lagi kita jabarkan menjadi apa? Rho L per A. Nah, jadi masing-masingnya ini bisa kita kait-kaitkan tergantung nanti soalnya bagaimana. Yang jelas dasarnya hukum Ohm itu adalah I sama dengan V per R. Oke? Nah, sampai di sini gimana adik-adik? Paham ya? Nah, jadi itu adalah bab pertama yang kita pelajari tentang besaran fisika pada listrik arus searah. Nah, untuk bagian bab selanjutnya kita akan melanjutkan nanti rangkaian elektronik pada hukum Kirchhoff. Nah, jika adik-adik sudah paham, mungkin bisa dikerjakan latihan-latihan soal yang ada di bukunya masing-masing ya. Atau atau bisa juga lihat di ini playlist soal tentang listrik dinamis, latihan-latihan soal yang sudah kakak buatkan. Oke?